Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen kemitraan sekolah. Adapun fungsi manajemen kemitraan sekolah ada 5. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini merupakan sebuah langkah awal untuk menentukan tujuan apa yang ingin dicapai dan langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah pernah melakukan kemitraan. Yang kedua, dengan menentukan mitra yang akan diajak kerjasama. Mitra di sini dapat berupa sekolah lain, dunia usaha, dunia industri, atau masyarakat secara umum. Yang ketiga adalah dengan menyesuaikan visi misi sekolah dengan mitra yang diajak kerjasama. Visi misi di sini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap syarat administrasi sekolah, tetapi juga dapat dijadikan sebagai pedoman atau penggerak untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah dengan melakukan penyusunan program kerja di masing-masing kelompok kerja. Tentunya program kerja ini nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kemitraan sekolah. Yang kelima yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi yang baik antara sekolah dengan pihak mitra yang diajak kerjasama. Tentunya menjalin komunikasi yang baik adalah sesuatu yang penting untuk menanamkan kepercayaan di antara satu sama lain. Yang keenam yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan surat permohonan kepada mitra yang bergerak atau di bidang kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. Yang ketujuh yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat MOU atau semacam kontrak dengan pihak mitra yang diajak kerjasama. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian sendiri merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan tugas-tugas atau unit-unit kerja menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga tertata dengan rapi dan juga menghasilkan struktur organisasi yang jelas. Nah, yang dapat dilakukan dalam proses pengorganisasian itu yang pertama, kepala sekolah dapat menggandeng orang atau pihak yang dapat mendukung berjalannya program kemitraan. Contohnya seperti menggandeng wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembagian kerja dan tentunya membuat ketentuan. Hal ini penting untuk dilakukan agar mengurangi tanggung jawab atau beban terpusat pada satu orang saja, juga untuk mengefisiensikan tugas dan pekerjaan yang memang harus dilakukan selama program kemitraan berlangsung. Yang ketiga yang dapat dilakukan adalah melakukan pendelegasian wewenang kepada pihak-pihak terkait dalam menjalankan program kemitraan sekolah. Fungsi yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan sendiri merupakan realisasi dari langkah atau strategi yang sebelumnya telah dirumuskan pada tahap perencanaan. Contohnya seperti ditandai dengan penetapan kerjasama sekolah dengan mitra yang diajak kerjasama melalui bentuk MOU kegiatan praktik kerja lapangan. Contohnya seperti penerjunan peserta didik ke dalam dunia usaha atau dunia industri. Lalu yang dapat dilakukan selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi kurikulum. Contohnya seperti melakukan penyelarasan kurikulum berbasis dunia usaha atau industri. Lalu yang selanjutnya adalah dengan melakukan pelatihan atau training untuk para guru yang dianggap memiliki kompetensi di bidang yang berkaitan. Fungsi yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan sendiri merupakan sebuah proses untuk mengukur apakah program kemitraan sekolah yang dijalankan telah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan. Sehingga pengawasan dilakukan dengan menjadikan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai standar. Fungsi yang terakhir adalah evaluasi atau evaluation. Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kekurangan dan hambatan apa yang dialami selama kemitraan sekolah berlangsung. Evaluasi juga dilakukan sebagai suatu cara untuk mencari solusi dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam kemitraan sekolah tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.